Hari ini kami akan membahas kasus yang kontroversial di publik pada Maret 2025 lalu. Konten Willy Salim ini viral dengan menuai banyak reaksi dari masyarakat. Sebagian orang mengkritik karena dianggap sebagai pemborosan makanan dan tidak peka secara sosial, sementara pihak lain melihatnya sebagai konten hiburan atau kreativitas biasa. Akibat kontroversi tersebut, Willy Salim bahkan dilaporkan polisi oleh pihak tertentu karena dianggap meresahkan publik. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mengkritisi kasus ini. Setelah kami analisis kasus Willy Salim ini, kasus ini bukan hanya satu jenis klaim, tapi gabungan beberapa jenis klaim, yaitu klaim fakta, klaim nilai, dan klaim kebijakan. Namun, yang paling dominan adalah klaim nilai dan klaim subjektif. Yang pertama, klaim faktual. Ada klaim faktual tapi hanya sebagai dasar. Ini klaim faktual, tapi bukan inti perdebatan. Klaim faktual terlihat dari adanya peristiwa nyata seperti perbuatan konten rendang 200 kg dan adanya laporan ke polisi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kedua, klaim nilai. Namun, perdebatan utama dalam kasus ini justru didominasi oleh klaim nilai atau klaim subjektif. Banyak pihak menilai konten tersebut tidak etis, tidak peka sosial, dan dianggap sebagai pemborosan. Penilaian tersebut bersifat subjektif karena bergantung pada sudut pandang, nilai moral, dan persepsi masing-masing individu. Contoh yang paling menonjol, konten ini tidak etis, konten ini pemborosan, tidak peka terhadap masyarakat. Nah, ini merupakan klaim nilai karena berbasis moral atau penilaian dan tidak bisa dibuktikan benar atau salah secara pasti. Klaim nilai adalah pernyataan yang menilai sesuatu berdasarkan baik atau buruk, pantas atau tidak, pantas, etis, tidak, atau tidak etis. Semuanya adalah klaim nilai karena berisi penilaian moral. Kasus ini merupakan klaim subjektif karena tidak bisa dibuktikan dengan data pasti, bergantung pada sudut pandang, nilai, dan perasaan individu. Bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Contoh, ada yang menganggap konten itu sebagai hiburan biasa, ada yang menganggap itu sebagai konten yang tidak bermoral. Misalnya, seseorang yang sangat menjunjung tinggi empati sosial mungkin akan melihat konten tersebut sebagai pemborosan atau tidak etis. Sedangkan orang lain yang lebih fokus pada kreativitas dan hiburan digital bisa menganggapnya sebagai hal yang sangat wajar dalam dunia konten. Selain itu, persepsi juga dipengaruhi oleh emosi dan sudut pandang. Orang yang sedang sensitif terhadap isu kemiskinan atau kelangkaan makanan cenderung bereaksi lebih keras dibanding orang yang melihat dari sisi industri hiburan. Faktor lainnya seperti pengaruh media, lingkungan sosial, dan cara informasi disajikan juga membentuk opini yang berbeda-beda. Karena itu dalam kasus seperti ini, tidak ada satu penilaian yang mutlak benar untuk semua orang. Perbedaan tersebut wajar, karena yang diperdebatkan bukan fakta, melainkan nilai dan juga interpretasi terhadap fakta. Maka dapat kami simpulkan bahwa kasus ini berkaitan erat dengan klaim nilai yang bersifat subjektif. Karena inti perdebatan bukan pada fakta, melainkan pada penilaian etika masyarakat terhadap tindakan Willy Salim. Tes terhadap kasus Willy Salim terdapat 3 tahap, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Pada tahap identifikasi ditemukan bahwa inti permasalahan terletak pada konten memasak rendang dalam jumlah besar yang memicu reaksi publik hingga berujung laporan polisi. Selanjutnya, pada tahap analisis perlu dibedakan antara aspek hukum dan aspek etika. Dari sisi hukum belum tentu terdapat pelanggaran karena tidak ada bukti jelas adanya unsur pidana seperti kerugian atau niat jahat. Namun, dari sisi etika sosial, konten tersebut dianggap sebagian masyarakat tidak sensitif terhadap kondisi sosial, terutama terkait isu pemborosan makanan. Pada tahap evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kasus ini lebih merupakan konflik antara legalitas dan moralitas, di mana secara hukum belum tentu salah, tetapi secara sosial perbuatan Willy Salim ini dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, reaksi publik dalam kasus ini cenderung didasarkan pada penilaian subjektif daripada analisis hukum yang objektif. Secara argumen atau pro pelaporan, konten tersebut dapat berpotensi mendorong pemborosan makanan dan juga bisa menimbulkan ketidakpekaan sosial terhadap masyarakat yang berkekurangan. Influencer punya tanggung jawab moral atas dampak kontennya. Akan tetapi, secara counter argumen atau pembelaan, tidak ada bukti bahwa makanan benar-benar terbuang. Konten bisa jadi bagian dari hiburan atau eksperimen sosial, dan kreator memiliki kebebasan berekspresi selama tidak melanggar hukum. Kami akan memaparkan pola deduktif spesifik berdasarkan kasus Willy Salim yang disusun secara jelas dan logis. Yang pertama itu adalah modus ponens. Modus ponens adalah jika suatu konten melanggar hukum, maka konten tersebut dapat dipidana. Contohnya adalah konten rendang 200 kg yang melanggar hukum. Jadinya konten tersebut dapat dipidana dengan catatan
premis kedua masih perlu dibuktikan sehingga kesimpulan belum tentu benar. Yang kedua itu adalah modus tollens. Modus tollens adalah jika suatu konten melanggar hukum, maka akan ada sanksi hukum. Tidak ada sanksi hukum yang jelas terhadap konten tersebut. Jadi, konten tersebut tidak melanggar hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu adalah jika suatu konten viral, maka akan menarik perhatian publik. Jika menarik perhatian publik, maka akan memicu penilaian dan kritik. Jadi, jika konten viral, maka akan memicu penilaian dan kritik. Kemudian yang keempat itu adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif itu adalah jika konten tersebut melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, konten tersebut tidak melanggar hukum. Jadi, konten tersebut tidak termasuk perbuatan pidana. Jika konten seperti ini dibiarkan, maka dapat dianggap menormalisasi pemborosan. Jika konten seperti ini ditindak, maka dapat dianggap membatasi kreativitas konten kreator. Jadi, apapun pilihannya, terdapat konsekuensi negatif yang harus dipertimbangkan. Pola deduktif menunjukkan bahwa kesimpulan sangat bergantung pada kebenaran premis. Dalam kasus ini, perdebatan muncul karena premisnya belum pasti, terutama soal pelanggaran hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Kemudian masuk ke argumen induktif. Contohnya adalah banyak konten viral sebelumnya yang menuai kritik karena dianggap berlebihan. Konten rendang 200 kg ini juga menuai kritik. Jadi, kemungkinan besar konten ekstrim cenderung menimbulkan kritik publik. Ini bersifat probabilistik, bukan pasti. Dalam kasus ini, terdapat kesesatan berpikir informal yang muncul dalam reaksi publik. Yang pertama adalah hasty generalization, yang juga biasa disebut generalisasi terburu-buru, yaitu ketika orang langsung menyimpulkan bahwa konten tersebut merupakan pemborosan dan bahwa semua konten kreator tidak memiliki kepedulian sosial, dan hanya berdasarkan satu peristiwa saja, tanpa melihat bukti dan fakta, seperti contoh apakah makanan tersebut benar-benar dibuang atau dimanfaatkan. Yang kedua adalah ad hominem, di mana kritik tidak lagi berfokus pada isi atau dampak konten, tetapi menyerang pribadi pembuatnya, misalnya dengan menyebutnya hanya mencari sensasi atau tidak bermoral. Dan yang ketiga dan terakhir adalah appeal to emotion, yaitu penggunaan emosi seperti rasa kasihan terhadap orang yang kekurangan untuk menilai bahwa konten tersebut pasti salah, tapi didukung bukti yang relevan. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa dalam menilai suatu fenomena, penting untuk membedakan antara fakta, opini, dan asumsi, agar tidak terjebak pada penilaian yang keliru.